Halo penggemar serial Bepanah Antv dimanapun kalian berada. Di episode ini, di rumah Mahi tidak siap untuk meminta izin dari Mami karena mengatur pesta ulang tahun Aditya. Sementara Nur mencoba meyakinkan Zoya bahwa perayaan ulang tahun itu mungkin memperburuk keadaan antara dia dan Aditya. Dan meninggalkan rumah seperti pencuri adalah kebodohan. Mahi mencoba menghentikan Nur. Nah, bagaimanakah adegan selanjutnya? Bagi kalian yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan bel notifikasinya supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Nur berpendapat bahwa Mahi tidak punya hak untuk ikut campur dalam percakapan mereka. Nur membawa Zoya ke samping untuk meyakinkannya. Zoya mencoba menjelaskan bahwa dia mengambil keputusan dengan serius dan melakukan segalanya untuk Iyas. Mahi mengambil Zoya sambil meminta Nur untuk menjaga Mami dan tidak membiarkannya datang ke kantor. Ketika Zoya dan Mahi melompat keluar jendela, Nur kesal atas Mahi karena dia telah melakukan sihir atas adiknya. Di kantor, Zoya mengucapkan terima kasih kepada Mahi atas semua dukungannya dan meminta bantuannya dalam membuat kolase foto Aditya. Sementara Aditya sedang tidur, dia bermimpi tentang ulang tahun terakhirnya dengan Puja. Dia datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya, lalu memintanya untuk membuat permohonan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia berharap dia mengucapkannya di setiap hari ulang tahunnya seperti ini. Dia menceritakan kepadanya mimpi buruk di mana dia berada di pencuci mulut dengan orang lain, bergandengan tangan. Puja berjanji bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Aditya bangun untuk menemukan Puja, berdiri di ruangan dengan Iyas. Aditya menangis memohon dia untuk tidak melakukan ini kepadanya. Puja dan Iyas bersama. Di kantor, Mahi bertanya pada Zoya apakah dia mendapat foto pertemuan pertama mereka. Zoya mengatakan tidak mungkin mendapatkannya. Aditya menyaksikan foto-foto Puja yang lalu. Dia minum dan menyanyikan lagu dan bertanya mengapa Puja meninggalkannya begitu cepat. Dia sekarang berjalan menyusuri jalan ketika dia melihat panggilan dari ibu palsu Anjana. Hars pulang ke rumah. Anjana khawatir bahwa rutinitas Aditya tidak perlu dikhawatirkan. Anjana mengatakan setidaknya mereka tidak seharusnya mengatakan ini. Ini hari ulang tahunnya Aditya. Hars mengejeknya. Itu hari ulang tahunnya, jadi mereka harus melupakan semua kesalahannya. Anjana membalas dengan singkat ketika dia bisa melupakan kebiasaan buruknya. Mengapa tidak Aditya? Lagi pula, dia adalah putra kita. Hars mengatakan pada Anjana bahwa dia telah menyelesaikan masalah dari kehidupan Aditya dan peduli padanya. Dia tidak menunjukkannya. Di kantor, Zoya dan Mahi membahas tentang tempat pesta, tentang mengundang teman-teman dan keluarga Aditya dan penting Aditya ke pesta. Nur meneguk segulung roti ketika Ibu Yas datang untuk menanyakan tentang Zoya. Dan Mahi, Nur berpose karena tidak bisa berbicara sambil makan. Dia duduk di sana menunggu. Nur mengatakan mereka di kantor bekerja. Ibu Yas bertanya, apa yang begitu penting sehingga Mahi melupakan teleponnya di rumah dan pergi ke kantor untuk mencari tahu apa yang sedang dimasak. Nur tegang dan datang bersama. Zoya khawatir karena baterai telepon hampir mati. Aditya datang ke kantor lalu mabuk. Zoya mencoba menyembunyikannya semua file pekerjaan sehingga Aditya tidak bisa melihatnya. Aditya kaget melihat Zoya dan bertanya, mengapa dia harus selalu bekerja di gubuknya? Tidak bisakah dia bekerja di rumah? Dia tersenyum bahwa dia harus menonton film-film kotor di sini dan mencoba mengintip ke layar laptop. Zoya mencoba menghentikannya, keduanya jatuh di atas sofa. Aditya bernyanyi untuk Zoya dan tidak membiarkannya dia bangun. Sementara Nur dan Ibu Yas tiba di kantor dan menemukan mereka bersama. Ibu Yas pergi, sementara Nur terkejut melihat Zoya dan Aditya bersama.
Mahi kaget melihat Aditya dan masuk ke kabin. Joya pergi ke belakang Maminya untuk menjelaskan dirinya, tetapi dia tidak siap untuk menerimanya. Ibu Yas mengatakan orang-orang menyalahkan putranya, dan Joya dalam keadaan buruk dengan orang asing ini. Dia mengatakan mungkin Yas sudah tahu bahwa Joya tidak berkarakter. Sementara di rumah Arjun memanggil nomor Aditya di hadapan Anjana dan Hars. Nur menerima panggilan. Aditya bertingkah aneh, melompat dan pergi dari sofa. Nur tidak dapat berbicara dengan Arjun, sementara Mahi berteriak padanya karena meninggalkan rambutnya. Ketiganya kaget karena menyadari Aditya sedang bersama dua gadis di suatu tempat. Joya datang dan bergegas pulang karena ibunya kesal. Aditya tidak sadarkan diri sekarang dan tertidur di pangkuan Joya. Joya menghadiri panggilan Arjun. Ketiganya terkejut mendengar suara ketiga. Joya mengatakan Aditya berada di kantor dan mabuk berat. Keluarga itu merasa lega. Arjun berjanji akan segera hadir. Dia harus tinggal di kantor bersamanya. Joya bersikeras pada Nur dan Mahi untuk pergi dan membuat Ibu Yas mengerti. Sementara dia tetap bersama Aditya. Joya menemukan ponsel Aditya dan memutuskan untuk mentransfer foto-foto Puja di laptop. Dia yakin kenangan buruk Puja akan hilang setelah pesta Arjun lalu tiba di kantor. Keesokan paginya di meja sarapan, Joya ingat kesalahan ibunya. Dia mengatakan karakternya tadi malam. Nur mencoba menghibur mereka, kemudian berpikir hanya ada melodrama dari ibu anak perempuan dalam dua hukum di rumah ini. Mahi datang untuk berbagi ide dengan Joya. Sementara Hars ada di kantornya dan ingat perkataan Puja. Puja pernah berkata ada bukti. Dia memutuskan untuk mendapatkan buku harian dalam hal apapun. Kalau tidak, rahasianya akan terungkap. Nah, itu dia serial Bepana hari ini cuplikannya. Bagi kalian yang belum menonton, jangan lupa menonton di Antv. Sampai jumpa.